Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan tentang bagaimana cara kita mengenal kecerdasan emosional kita. Dan pada video kali ini kita akan membahas seperti apa sih peran emosi di dalam kepribadian kita. Well, teman-teman semuanya, emosi itu adalah sesuatu yang kompleks. Sebagian besar ketika kita berbicara tentang emosi, kita mengacu pada perasaan gitu ya, atau reaksi yang dipengaruhi oleh keadaan kita, suasana hati kita, atau hubungannya ketika kita berhubungan dengan orang lain. Pikirkan emosi itu adalah sebagai suatu perasaan yang Anda alami. Emosi dapat mencerminkan kesenangan atau ketidaksenangan, dan bisa begitu ekstrim kekuatannya atau cukup ringan-ringan saja. Jika Anda pernah merasakan kemarahan, kebahagiaan, atau kegembiraan yang intens, itu adalah keadaan psikologis yang disebabkan oleh emosi Anda. Ada begitu banyak ruang untuk variasi di antara kita masing-masing. Anda mungkin bereaksi terhadap situasi yang sama persis dengan cara yang sama sekali beda dengan bagaimana saya bereaksi gitu. Ada juga potensi variasi dalam diri kita. Pastinya kita sudah pernah kan, kalau misalnya dulu kita bereaksi terhadap suatu masalah itu, suatu peristiwa itu dengan begitu ekstrim, dengan begitu kuat, tetapi ketika kita sudah melewatinya sekarang, rasanya masalah yang kita lalui itu terasa begitu ringan. Kondisinya bisa beda, kondisinya bisa sama, tetapi reaksi kita, emosi kita bisa berbeda. Baik teman-teman semuanya, memahami dan mengelola emosi sangat penting jika Anda ingin meningkatkan kinerja Anda dan berhasil berinteraksi dengan orang lain. Ini karena sebagian besar cara kita memandang dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita dapat berasal dari emosi kita. Dan jika kita tidak secara sadar mengelola proses ini, maka bisa jadi emosi kita lah yang pada akhirnya akan memimpin pada siapa diri kita. Jadi penting ya untuk mengendalikan emosi ini. Kadang-kadang ini mungkin menguntungkan kita, tetapi mungkin juga tidak. Dan mungkin bermanfaat untuk mengontrol proses ini. Emosi kita dapat menyebabkan respon psikologis, yaitu tentang bagaimana kita memproses informasi dan menilai situasi di kepala kita. Penting di sana ada emosi gitu. Emosi juga dapat menyebabkan respon fisiologis ya. Jadi terlihat hasilnya di dalam secara fisik yang menyebabkan reaksi fisik seperti misalnya gemetar, berkeringat, jantung berdebar, atau mungkin mulai merasa pusing kepala gitu ya. Anda mungkin benar-benar mengalami kedua jenis reaksi ini secara bersamaan. Ada yang namanya perasaan, ada yang namanya emosi. Nah itu lebih ke perasaan tuh. Perasaan itu maksudnya rasa kita, rasa tubuh kita, fisiologis kita. Sejauh ini proses ini bersifat internal sebenarnya, yang berarti berlangsung di dalam kepala kita dan tubuh kita yang kemudian mengarah pada reaksi perilaku. Yaitu bagaimana kita kemudian berinteraksi dengan orang lain berdasarkan bagaimana kita memproses situasi tersebut. Jadi mari kita lihat sebuah contoh begitu ya. Misalnya sebutlah Adam gitu. Adam merasa tidak nyaman berbicara di depan umum, terutama di lingkungan kerja, ketika dia berada di depan rekan-rekan dan khususnya manajernya. Sekarang Adam ini sedang berada dalam tim yang sangat besar dan manajernya memintanya untuk mempresentasikan temuannya tentang laporan yang sedang dikerjakannya. Jadi bagaimana kira-kira reaksi Adam mengalami situasinya secara internal? Dan ternyata Adam itu pertama dia merasa tidak nyaman. Dia merasakan emosi takut dalam skenario seperti ini. Yang kedua, dia selain dipenuhi dengan rasa takut, dia juga merasa seperti ditempatkan ya di tempat yang begitu tidak nyaman gitu buat dia, begitu panas. Yang ketiga, telapak tangannya pun mulai berkeringat, jantungnya pun mulai terasa berdebar kencang. Dan ini mengakibatkan reaksi keempat, yaitu emosi ketakutannya menimbulkan respon, yaitu perasaan marah dan gejala fisik termasuk
telapak tangan berkeringat, jantung berdebar kencang, bahkan dia mungkin menyalahkan manajernya, kenapa sih Pak malah saya yang disuruh gitu. Ada rasa marah di sana, atau malah marah terhadap diri sendiri. Dia bereaksi secara defensif dan tidak menggunakan kesempatan untuk berbagi temuan laporannya dengan timnya. Situasi itu sebenarnya tidak bersifat positif dan negatif. Situasi itu bersifat netral. Bagaimana perasaan Adam lah tentang situasi itu yang penting. Emosi itu adalah inti dari siapa kita. Dan mereka memberi kita cara yang kaya dalam mengalami kehidupan kita. Namun, mereka tidak selalu melayani kita untuk kepentingan terbaik kita, emosi ini. Jadi penting untuk kita memahami emosi kita dan bagaimana sih emosi ini mempengaruhi hubungan kita, khususnya dengan orang lain dan sekitar kita. Sehingga jika kita menjadi Adam dalam melihat situasi ini, di kesempatan yang lain tidak melewatkannya untuk menunjukkan pengetahuan yang dia miliki baik kepada manajer ataupun juga kepada timnya. Maka dalam hal ini Adam perlu mengelola respon emosionalnya di dalam situasi itu, dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting baginya. Tingkat kecerdasan emosional Anda lah yang akan menentukan seperti apa reaksi Anda terhadap suatu kondisi, bagaimana Anda menghadapi tantangan, dan bagaimana Anda membangun hubungan dengan orang lain. Itu teman-teman semuanya. Memahami peran emosi bermain di dalam diri kita, serta bagaimana kita memproses informasi dan bagaimana kita bereaksi terhadap suatu keadaan, terhadap suatu peristiwa, memberi Anda kesempatan untuk menyesuaikan perilaku Anda untuk mencapai hasil yang ingin Anda lihat. Begitu teman-teman semuanya. Jadi begitu pentingnya emosi ini, begitu kita akan begitu kita bisa mengendalikan emosi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Anda juga akan membangun hubungan yang lebih kuat manfaatnya, selain secara dalam menghadapi kondisi, tetapi juga dalam membangun komunikasi dengan tim, dengan kolega Anda, berdasarkan bagaimana Anda memilih untuk berperilaku, bukan hanya pasrah pada reaksi tubuh Anda secara otomatis. Jadi seberapa baik Anda merasa bahwa Anda mengolah emosi Anda di tempat kerja saat ini? Apakah Anda merasa mengendalikannya ketika Anda bereaksi terhadap suatu peristiwa yang menantang? Ataukah justru sebaliknya kita merasa dikendalikan dan Anda dan kita ingin berusaha untuk menjadi lebih baik? Silakan ditulis di kolom komentar jawabannya teman-teman semuanya. Dan ini adalah akhir video ini tentang begitu besarnya peran emosional kita dan bagaimana dia bisa mengatur reaksi terhadap suatu situasi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka kita untuk semakin memahami kecerdasan emosional kita. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.